Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dwi Hesti Kristianingrum, MPD, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan salah satu pengajar atau pendidik dari SMK swasta di Bumi Ayu, yaitu SMK kerabat kita. Beliau bernama Ibu Bunga Agustining Tias, SPD. Untuk detail wawancaranya, yuk kita simak videonya. Sebagai pertanyaan pembuka, sebelumnya Ibu Tias sudah menjadi guru sejak tahun berapa? Saya lulus kuliah tahun 2011, lalu langsung mengajar di tahun 2011 juga, berarti sudah mengajar dari tahun 2011 sampai 2021, udah berapa tahun? 10 tahun. 10 hampir 11 tahun. Kalau boleh tahu, ngajar pertamanya di mana dan ngajar mata pelajaran apa aja? Pertama kali mengajar di SMP Muhammadiyah 3 Pabiangan. Dulu ngajar IPS sama PKN, habis itu di SMK kerabat kita mengajar sesuai jurusan, sesuai ijazah, yaitu sejarah Indonesia. Ya, lalu untuk kesehariannya dalam mengajar, dalam setiap hari Ibu masuk ruang kelas berapa kali harus didatangi? Setiap harinya total 1 minggu itu memegang 42 jam. Berarti setiap hari hampir bisa 9 jam, paling maksimal paling banyak itu 9 jam. Satu harinya 9 jam. Paling sedikit 5 jam satu harinya. Bisa jadi satu hari itu masuk 4 sampai 5 kelas. Berarti 4 sampai 5 kelas Iya, dalam setiap hari. dalam setiap hari. Untuk penyampaian materi, metode apa saja yang digunakan Ibu dalam memahamkan dan kayak seperti menyampaikan materi kepada murid-murid? Metode yang saya gunakan otomatis metodenya nggak lepas dari ceramah, karena metode konvensional nggak mungkin bisa hilang ya. Tapi di sisi lain saya tambahkan metode-metode lain atau model lain seperti discovery learning. Terkadang disesuaikan dengan materi, misalnya saya bikin diorama atau peta. Kalau siswa saya ngomongnya peta minda, tapi dalam artian model pembelajarannya peta itu ya, apa ya namanya, mind mapping. Mind mapping. Nanti jadi anak suruh bikin peta, nanti diserahkan, misal pas kita bahas tentang materi masa kolonialisme imperialisme, itu nanti siswa suruh mencari nih masuknya lewat mana, si penjajah itu, nanti dibuat peta pembelajaran. Tuh contohnya. Untuk kegiatan belajar mengajar sendiri, ketika di ruang kelas, Ibu Tias menyukai situasi atau kondisi kelas yang seperti apa? Otomatis saya pasti suka yang rame dalam artian yang aktif. Misal anaknya pada saat saya menceritakan atau pada saat saya memberikan penjelasan, anak ada yang tanya, nanti yang tanya lagi menimpali atau siswa lainnya menimpali. Otomatis paling senang kalau pas diskusi nanti ada siswa yang bertanya, otomatis keadaan kelas jadi lebih aktif. Bertanya, terus ada siswa yang menyanggah. Iya. Jadi terjadi diskusi antar siswa. Untuk itu sih Bu, kalau misalnya ada siswa yang nakal atau siswa yang kan setiap kelas kan karakternya berbeda-beda. Nah, tanggapan Ibu dalam tanggapan dan cara mengatasi untuk memahami kondisi kelas yang berbeda-beda itu bagaimana? Setiap anak pasti punya kemampuannya beda-beda, karakternya juga pasti beda-beda. Di sekolah saya ada 4 jurusan, dan jurusannya pun di situ ada yang perempuan semua, ada yang laki-laki semua, ada juga yang campur atau mix. Nah, setiap kelas itu otomatis karakternya pasti berbeda-beda. Apabila ada anak yang terkadang membuat kegaduhan, otomatis harus saya supaya anaknya itu tidak terlalu gaduh-gaduhnya dalam arti apa nih? Kalau dalam arti yang tidak baik, yang kemudian membuat keadaan jadi malah kacau, ya nanti akan rusuh. Nanti saya akan akan berikan
supaya tidak ramai, supaya tidak ribut itu. Tapi kalau keadaannya gaduh karena mungkin lagi rebutan tugas atau lagi rebutan buku misalnya, ya saya biarkan aja karena kan itu lagi dalam kegiatan. Misal lagi rebutan peta, ya saya biarkan aja karena itu dalam kegiatan rame, yang rame positif. Kalau yang ramenya nggak penting, misalnya malah mainan HP, ya nanti saya tegur. Itu misalnya seperti itu. Kan ibu sudah mengajar sekitar 10 tahun Ya. lalu untuk kesan dan pesan selama menjadi pengajar itu apa aja Bu? Kesannya otomatis setiap anak punya karakter masing-masing yang kadang menguras emosi. Cuma dari siswa tersebut terkadang juga ada kebahagiaan, ya alhamdulillah apa yang saya sampaikan ke anak-anak itu masuk. Dan pada saat nanti ulangan, saya paling senang lihat anak dapat, ada yang dapat 90, ada yang dapat 100, itu kebanggaan sendiri buat saya, alhamdulillah. Bahkan terkadang ada anak yang di luar jam pelajaran pun bertanya, itu yang buat saya, oh alhamdulillah berarti anak ini suka sama pelajaran saya, apa yang saya berikan itu ditangkap sama mereka, berarti ilmu yang saya berikan itu bermanfaat untuk mereka. Untuk kali ini kan Ibu sudah mengajar di SMK Kerapitan. Ya. Ini sekalian pertanyaan terakhir nih Bu. Harapan Ibu untuk SMK Kerabat ke depannya itu bagaimana dan seperti apa? Harapannya jelas yang positif-positif, yang bagus-bagus. Semoga siswanya semakin banyak, siswanya semakin berprestasi, siswanya menjadi berguna nantinya di dunia kerja, karena kan SMK nanti tujuannya adalah masuk dunia usaha. Jadi setelah lulus mereka nanti bisa bekerja dan bersaing di dunia kerja yang sesungguhnya. Terima kasih Bu Tias atas waktunya. Semoga bincang-bincang singkat hari ini dapat memberi manfaat, terutama bagi diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.